munir disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah keamanan bagi nikmat dari hilang dan tinggalnya, ya, atau tanggalnya, atau dicabutnya, ya. Jadi ketika seseorang itu mengucapkan alhamdulillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di situ sama dengan ia akan mendatangkan suatu nikmat yang baru, dan kemudian dia akan mencabut nikmat yang ada saat ini, nanti akan didatangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas tidak akan tolak doa yang awalnya bismillahirrahmanirrahim, dan pembicaraannya tentang rahasia basmalah tidak dapat untuk dibatasi. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Kembali menyebutkan dalam suatu bait di dalam kitab Kifayatul Atqiya ini, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik untuk menghasilkan sebab-sebab yang menyampaikan kepada derajat-derajat yang tinggi, sebagai satu pujian yang mencukupi dan mengimbangi segala kebaikan, ya, dan pemberiannya yang begitu sempurna. Jadi para jamaah sekalian, apa maksud yang diucapkan oleh muallif atau pengarang kitab Kifayatul Atqiya ini? Sesudah beliau mendatangkan dengan basmalah di dalam kitabnya, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang berkaitan tentang basmalah, ya, maka setelahnya beliau memulai dengan alhamdulillah, yaitu memuji dengan ucapan alhamdulillah, mengikuti dengan kitab Al-Quran, serta mengamalkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu suka ketika seorang hamba memujinya. Al-Imam Ad-Dailami mengeluarkan hadis, dan hadis ini kedudukannya adalah marfu'. Apa kata beliau? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai pujian yang dipujikan kepadanya, supaya dia memberikan ganjaran pahala kepada orang yang memujinya, dan ia pun menjadikan pujian itu sebagai zikir untuk dirinya dan sebagai simpanan untuk para hambanya, ya. Jadi luar biasa dan dahsyatnya alhamdulillah itu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ada suatu pertanyaan kepada seorang ulama tafsir, namanya Asy-Syaikh Mutawali Asy-Sya'rawi. Di antara pertanyaannya adalah, ya Syekh, kenapa bersyukur kepada Allah itu harus mengucapkan alhamdulillah? Seakan sesuatu yang diperintahkan untuk bersyukur itu tidak sesuai dengan yang diucapkan. Contoh, saya katakan kepada jamaah, minumlah, maka para jamaah akan minum. Jawabannya sama, minum. Makanlah, jawabannya adalah makan. Ya. Duduklah,
Jawabannya adalah saya duduk. Solatlah, jawabannya saya solat. Jadilah imam, ya saya jadi imam. Azanlah, jadilah dia muazzin. Tapi kenapa ketika bersyukur kepada Allah, syukurlah kepada Allah? Jamaah jawab apa? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Yang diperintahkan itu syukur. Tapi kenapa jawabannya pujian? Kalau secara bahasa Arab yang pas, yang linear dengan perintah, asyukurulillah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah, asyukurulillah. Syukur kepada Allah. Tapi kenapa yang diperintahkan itu adalah alhamdulillah? Maka beliau menjawab, kullu hamidin syakir wa laisa kullu syakirin hamidan. Setiap orang yang memuji sudah pasti orang itu bersyukur, dan belum tentu orang yang bersyukur itu tergolong daripada orang yang memuji. Itu bedanya. Jadi ketika antum mendapatkan suatu kenikmatan diberikan oleh Allah, lalu mengucapkan alhamdulillah, maka pada saat itu sudah pasti antum tergolong orang bersyukur. Tapi kalau antum hanya mengucapkan asyukurulillah, belum tentu antum tergolong daripada orang yang bersyukur. Karena kenapa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sesuatu hak kewajiban yang dipujikan kepadanya, supaya pujian itu memberikan dalam suatu ganjaran bagi orang yang memujinya. Kalau antum mengucapkan hanya asyukurulillah, dan antum sudah dikatakan bagian orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu itu akan menjadi pahala bagi orang yang mengucapkannya. Ya. Kenapa? Karena menjadikan pujian itu sebagai zikir. Sedangkan ucapan asyukurulillah itu hanya segi bahasa. Ya. Padahal perintahnya adalah saya bersyukur kepada Allah. Tapi alhamdulillah. Jadi ketika antum mengucapkan alhamdulillah, bukankah Allah menjadikan bagian daripada zikir alhamdulillah? Di samping kenikmatan yang antum berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada antum, kemudian antum mengucapkan alhamdulillah, secara otomatis antum sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di samping syukur juga masuk bagian zikir. Tadi Pak Imam kita setelah membaca subhanallah, apa yang dia baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagian zikir. Yang mana zikir itu untuk dirinya dan sebagai simpanan untuk para hambanya. Zikir itu untuk Allah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Sehingga ketika seseorang itu mendapatkan dalam suatu kenikmatan diberikan oleh Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, itu akan membawa dalam suatu keamanan dari nikmat itu. Nikmat itu aman. Ya. Satu hari ini antum mendapatkan rezeki yang berupa makanan yang masuk ke dalam anggota tubuh. Makan nasi. Ketika antum memakan nasi, antum menyebut nama Allah supaya syaitan tidak ikut bergabung dengan antum makan. Kemudian setelah itu selesai makan, antum ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ini sebenarnya untuk keamanan dari nikmat. Keamanan dari nikmat. Kenapa saya katakan ini adalah keamanan dari nikmat? Dan yang dikatakan di dalam kitab Al-Badrul Munir yang menjelaskan apa yang telah saya sebutkan ini, karena
ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya hanya dua saja. Mau nikmat itu hilang, atau nikmat itu dicabut, atau nikmat itu akan didatangkan kembali. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, lalu nikmatnya itu hilang, nikmatnya itu tanggal, ya, nikmatnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui Allah sudah mempersiapkan nikmat yang telah dicabut itu lebih daripada yang antum rasakan saat ini. Itulah makna ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kaji secara bahasa Arabnya saja. Sebenarnya tidak akan ada seorang hamba yang tidak bersyukur akan nikmat Allah. Ini suatu ayat yang membahagiakan bagi hamba-hamba Allah. Allah bahagiakan kita dengan ayat ini. Karena kenapa? Di dalam ayat ini, ketika Allah memerintahkan kepada kita syukur dan kemudian mendapatkan manfaat daripada syukur, manfaat yang kita dapat itu pasti. Manfaat yang kita dapat itu adalah pasti. Tapi ketika seorang hamba Allah, mereka kufur akan kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum tentu pasti bagi dirinya diberikan azab. Cuma peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Artinya suatu saat kufur ini mungkin akan berubah menjadi syukur. Ya. Seseorang itu kufur, nikmat diberikan oleh Allah, dia kufur. Kufur nih, nikmat diberikan Allah. Ya. Bisa jadi kekufuran nikmat ini akan dirubah menjadi suatu syukur. Contoh, ana pada Senin 2 minggu lalu jatuh dari motor, belum sampai 2 minggu, pas di Mambonjol dekat Bank BTN tuh, tiarap ngelakkan orang mau belok, saya yang jatuh, orang tuh nengok saya jatuh, saya di belok, lurus ya deh, udah, saya langsung alhamdulillah. Kenapa? Ucap ya dulu, asal jatuh tuh alhamdulillah ya dulu pokoknya. Masalah kesal dan apa tuh nanti urusannya. Coba alhamdulillah. Setelah itu kita pun akan mengatakan, ya Allah, untung enggak tak ada kontainer lewat. Padahal jam dia tuh jam 9 lewat. Jam 9 malam lewat, itu jamnya kontainer. Untung dia tidak ada lewat. Kalau dia lewat, saya tiarap macam ini nih, terbaring kali saya dah. Di situ kan. Awalnya kita itu terkadang mungkin kesal dengan suatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah itu menginginkan dalam suatu nikmat kepada kita dibalik daripada kekesalan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur pasti aku tambah. Saya tidak neko-neko, saya katakan langsung pasti. Dah. Pasti ditambah. Karena kalau saya bilang tidak pasti, justru saya menyimpang dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan kepastian itu adalah Allah. Kalau di sini yang faham dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan di dalam ayat ini lamut taukid dan nunut taukid. Ya, mudah-mudahan ada yang dari pesantren pasti paham dia. Yang asal katanya adalah zada yazidu. Kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman, la in syakartum azidukum, jika kalian bersyukur aku tambah, maka itu belum pasti. Ya.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya la azidannakum, kalimat lamut taukid dan kemudian nunut taukid yang menunjukkan dalam suatu kepastian dari Allah, jika seorang hamba itu bersyukur, maka Allah pasti akan menambah daripada nikmatnya. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tidak menjawab dalam firman-Nya bagi orang yang kufur sesuai dengan bentuk kalimat dalam syukur. Kalau sebenarnya kalimat yang pas untuk mencocokkan pada ayat sebelumnya bicara masalah kecocokan, seharusnya adalah wala in kafartum la u'adzibannakum. Yang cocoknya begitu. Tapi enggak. Allah tidak menjelaskan dengan la u'adzibannakum. Jadi ketika seorang hamba memahami di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di sini saja, maka dia mengatakan raditu billahi rabba. Ya Allah, aku ridha kau jadikan aku sebagai hamba. Kenapa? Ketika seorang hamba kufur akan nikmat yang kau berikan ya Allah, belum tentu itu menjadi azab bagi dirinya. Karena terkadang rahmatnya Allah yang akan merubah bagi dirinya dari kufur menuju kepada syukur. Maka Allah cukup berfirman, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Di situ manfaat kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengajarkan kepada kita tentang berpakaian. Tentang berpakaian. Apa doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ikuti saya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba oke hadza thawba min ghairi haulin wala quwwatin minni. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb min ghairi haulin wala quwwatin minni. Ya, maka apa kata Nabi Muhammad? Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Dan Allah jadikan itu baru pakaian. Gimana rahmat Allah diberikan kepada kita melalui daripada pakaian ini. Ya. Ya. Artinya apa? Yang terdapat di situ adalah kata alhamdulillahnya. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan padaku pakaian ini min ghairi haulin, dan dari tidak ada daya bagiku, wala quwwatin minni, dan tidak ada kekuatan dariku. Kita mampu untuk menggunakan pakaian, daya dan kekuatan adalah dari Allah. Suatu saat di mana kita tidak mampu untuk berpakaian, bukankah di saat kita dilahirkan di dunia ini kita dipakaikan pakaian? Bukankah di saat kita mulai menginjak umur kita 1-2 tahun masih kita dipakaikan? Menginjak umur kita 3-4 tahun mulailah kita belajar untuk memakai pakaian sendiri, dan itu pun belum pas. Lihat, ternyata kekuatan kita itu memiliki dalam suatu batas. Maka dikatakan min ghairi haulin wala quwwatin minni. Min ghairi haulin wala quwwatin minni. Ya, tanpa daya dan tanpa kekuatan dariku ya Allah. Ada kalanya suatu saat
beranjak umur kita, atau mungkin kita dalam keadaan sakit yang menyebabkan kita tidak bergerak, kita pun akan dipakaikan pakaian bagi orang lain karena kita tak punya daya dan kekuatan. Suatu saat mungkin Allah uji kita kena penyakit, mau stroke dan sebagainya, tidak bergerak. Orang pun, istri kita, keluarga kita memakaikan pakaian kepada kita. Disitulah yang diajarkan Nabi Muhammad, menyadarkan bagi kita bahwa apapun gerakan tubuh kita bisa untuk berfungsi itu karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah. Ya. Dan yang paling afdal pujian itu sebagaimana antum biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang biasa antum ucapkan pujian itu, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Itu yang paling afdal ketika kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Kenapa? Karena ada satu riwayat yang warid bahwasanya Allah Ta'ala manakala menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salam ke bumi ini, maka kemudian Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku cara untuk berusaha, cara untuk bekerja. Ya Rabbi, ajarkan kepadaku satu kalimat untukku yang menghimpun segala pujian. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, wahai Adam, katakanlah olehmu 3 kali tiap pagi dan setiap sore. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ini yang diperintahkan kepada Nabi Allah Adam. Dan karena inilah, jikalau seorang itu bersumpah untuk memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang menghimpun, maka hendaklah dia mengatakan ini, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Itu Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam. Dan para arifin ini adalah sebagian arif, berarti orang yang ahli ma'rifat. Orang-orang yang ahli ma'rifat, alhamdulillah itu kata mereka mengkaji bahwa alhamdulillah itu ada 8 huruf. Alhamdulillah itu ada 8 huruf. Dan dikaji oleh mereka bahwa 8 huruf itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan 8 pintu surga. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Maka barang siapa yang mengatakannya dari hati yang jernih, dengan hati yang tulus, dia berhak untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Dengan ucapan alhamdulillah, dia diberikan pilihan di antara pintu surga itu sebagai satu kehormatan baginya, ya. Dan dia tidak memilih melainkan apa yang telah terdahulu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan memasukkannya atau dimasukinya, ya, daripadanya pintu surga tersebut. Ini bukan hadis, tapi orang yang ahlul ma'rifah. Mereka ketika membuka dibalik daripada rahasia alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka kaji. Ya, kalau mereka mengkaji per huruf, dalam hitungannya tidak menjadikan suatu permasalahan, ya, asalkan ia masuk kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Huruf-huruf dalam Al-Quran saja ada yang tidak bisa untuk difahami manusia. Alif lam mim, alif lam ra, ya. Saya pernah tanya kepada guru saya tentang hal ini. Bisa tidak kita terjemahkan, kita artikan? Ya. Karena ketika kita membuka tafsir kata-kata ini, selalu jawabannya hanya Allahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Antum buka tafsir manapun, ada yang mengartikan alif lam mim, alif itu Allah, lam itu manusia, mim itu Muhammad. Ini pakai akal. Pakai akal. Kalau ditanya tentang kecocokan dalilnya, dia tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Maka subhanallah, guru saya mengatakan apa? Kalau andaikan engkau ingin memaknai daripada per huruf daripada Al-Quran yang tidak lari dari nama-nama Allah, silakan. Alif Allah, lam Latif, mim Majid, silakan. Tiga-tiganya adalah nama Allah. Ya. Nun Nurun, nama Allah An-Nur. Ya, tidak masalah. Tapi kalau andai kata mulai mengartikan yang tidak memiliki dalam suatu makna yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara rahasia huruf ini hanya berlaku pada dirinya. Ya. Lalu bagaimana di dalam hal ini? Yang kedua kata beliau, coba perhatikan setiap Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan per huruf daripada Al-Qur'an, rata-rata Allah itu menjelaskan setelahnya adalah Al-Qur'an. Ya. Setelahnya tuh Quran. Paling ada satu yang berbicara tentang kalam. Ya. Jadi subhanallah, saya buka. Waktu kajian itu kita buka. Oh betul. Alif lam mim zalikal alkitab Al-Quran. Alif lam ra tilka ayatul kitab Alkitab Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Alif lam mim tanzilul kitab Al-Quran. Qaf wal Quranil Majid. Al-Quran, selalu Quran. Maka kata ulama apa? Sesungguhnya per huruf daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala munculkan ini menunjukkan kepada tahqiqul Quran. Kebenaran Quran itu tampak dengan adanya per huruf yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif melanjutkan, al-muwaffiqu lil ula, adalah Allah yang memberikan taufik untuk mengusahakan sebab-sebab yang menyampaikan kepada derajat yang tinggi seperti taat kepada Allah dan Rasulnya serta mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang sempurna. Lalu kalau gitu, apa sebenarnya makna taufik yang selalu kita ucapkan dengan ucapan kita? Wabillahi taufik. Lalu apa taufik itu di dalam makna ini? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, kita akan temu lagi. Insya Allah mungkin Sabtu depan saya tidak ada. Ini tanggal berapa nih? 15. Berarti tanggal Sabtu 29. Mudah-mudahan ada, karena 29 itu insya Allah saya umrah. Ya, mudah-mudahan ada atau enggak nanti saya hubungi. Siapa tahu dia maju mundur kan 30. Sekarang ini maklumlah, main mundur kita ikut ya. Ya.
InsyaAllah berarti setelah itu 2 minggu lagi. Kalau memang berarti sebulan depan kita baca aja. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan manfaat, dan mohon maaf saya mau ceramah maulid di seberang